Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Zuria Khofifatur Rahmah. Saya adalah peserta Latsar CPNS golongan 2 tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran agenda 1 yang sudah disampaikan oleh Widyaswara Bapak Dr. Andes Didik Duyanto. Di dalam agenda 1 ini terdapat 3 modul pembelajaran yang terdiri dari 1. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua adalah analisis isu kontemporer. Yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Langsung saja, untuk kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam pembelajaran ini juga dijelaskan tentang sejarah pergerakan kemerdekaan, sehingga memperoleh pemahaman bahwa kebangsaan Indonesia terbangun dari serangkaian proses panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman dan bukan hanya keseragaman, serta mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Selanjutnya adalah 4 konsensus dasar dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila ini selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, juga berfungsi sebagai bintang pemandu, ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara 1945. Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersikap sewenang-wenang. Dan dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara dapat terlindungi. Konsensus yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini juga terdapat dalam Lambang Negara Indonesia, Garuda Pancasila, yang pengertiannya sangat luas, tidak hanya dibatasi pada perbedaan kepercayaan dan keagamaan, melainkan juga terhadap perbedaan suku, bahasa, adat, istiadat, budaya, dan beda kepulauan Nusa dalam kesatuan Nusantara Raya. Selanjutnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat meliputi yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang merupakan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus merupakan fungsi negara Indonesia. Selanjutnya adalah simbol kedaulatan dan kehormatan. Simbol kedaulatan dan kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi yang pertama adalah bendera negara, yaitu bendera Sang Merah Putih. Yang kedua adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang selanjutnya adalah lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Selanjutnya adalah bela negara. Bela negara merupakan tekad, sikap dan perilaku serta tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat 3, nilai-nilai dasar dalam bela negara, yaitu yang pertama adalah cinta tanah air. Salah satu sikap untuk menunjukkan cinta tanah air yaitu adalah
jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah sadar berbangsa dan bernegara. Sikap yang dapat dimunculkan adalah menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai dasar yang selanjutnya adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sikap yang dapat ditunjukkan melalui setia pada Pancasila sebagai ideologi negara yang pertama adalah paham nilai-nilai Pancasila, lalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sikap yang dapat ditunjukkan dari rela berkorban untuk bangsa dan negara, salah satunya adalah bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Nilai dasar yang selanjutnya adalah kemampuan awal untuk bela negara. Dapat ditunjukkan dengan sikap salah satunya memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya adalah aktualisasi kesadaran bela negara bagi aparatur sipil negara. Sebagai ASN, kita memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan sikap bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menumbuhkan usaha bela negara yaitu melalui program pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI atau pengabdian sesuai dengan profesi kita masing-masing. Demikian materi agenda 1 tentang wawasan kebangsaan dan bela negara yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.